Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya yang begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, yang maha tinggi lagi maha besar, yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang menjulang, lautan yang penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat serta salam marilah kita kirimkan ke ruh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Minas zulumati ilan nur. Ya Rabbi, sampaikanlah rasa cinta dan rindu pada Rasulullah. hamba ingin bertemu, wahai pujaan hati. Harap syafaatmu hanya padamu Nabi. Salawatku tertuju ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabi'al syai wad daraji. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para penonton Syarhil Quran yang berbahagia. Profesor Michelle Hart, seorang astrofisikawan yang berasal dari Amerika Serikat, yang telah meneliti selama 28 tahun lamanya dalam sebuah bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Karyanya telah diseminarkan di London. Ia menempatkan Rasulullah sebagai ranking pertama tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Mengapa demikian? Karena Rasulullah memiliki Al-Quran, hadis, dan berakhlakul karimah. Bahkan sampai detik ini, agama Islam adalah agama terbesar di dunia. Untuk itu, izinkanlah kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj tentu tidak terjadi begitu saja. Ada peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj, yang pada tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun berduka. Mengapa demikian? Karena pada tahun yang sama Rasulullah mengalami kesedihan yang berturut-turut. Yang pertama, paman Rasulullah yaitu Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tak mau bersyahadat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, istri tercinta Rasulullah yaitu Siti Khadijah meninggal dunia pada tahun yang sama. Dahan tempat bergantung patah, jembatan tempat menyeberang roboh. Lalu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Thaif dengan harapan orang-orang Thaif akan menerima dakwah beliau. Namun hadirin, apa yang
memberi hadiah kepada Rasulullah yang berupa Isra dan Mi'raj sebagai penghibur hati Rasulullah yang sedang bersedih. Sebagai landasan, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa ayat tadi menggambarkan kebesaran Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh tanam-tanaman, buah-buahan sebagai tanda kebesaran Allah yang Maha mendengar setiap ucapan, yang Maha melihat setiap perbuatan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha, hati beliau telah disucikan oleh Allah, kemudian dimasukkan lagi dengan memenuhinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Diangkatnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha adalah untuk menjemput perintah salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali dalam
yang kami hormati, para penonton Syarhil Quran yang berbahagia, sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. yang kedua, Ketika kita mendapat ujian dan cobaan, serahkan ke Allah Ta'ala. yang ketiga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, beliau diperintahkan untuk menjemput perintah salat seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, beliau menjelaskan bahwa perintah salat harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pada momentum ini, mari kita tingkatkan keimanan kita, kita bersihkan hati kita, dan tentu saja kita jaga salat kita. Maka akan terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hari perkara hari, tak sembunyi kan hari Jumat. Hari perkara hari, oleh karena itu, pada momentum ini, mari kita tingkatkan keimanan kita, kita bersihkan hati kita, dan tentu saja kita jaga salat kita. Maka akan terwujudlah baldatun thayyibatun